Halo guys. Hai Niken, hai Will. Hai juga Niken sama Winnie. Kok tumben hari ini datangnya cepet? Biasanya pada telat. Biasa, sebelum rapat mau gibah dulu. Apa tuh gibah apa? Bentar. Sebelum gua kasih main course ya, gua kasih appetizer dulu. Jadi tadi pas nungguin lu kan, gua tuh sambil scroll HP gitu, gua buka Facebook kan, dan pas gua scroll tiba-tiba ada satu postingan yang bikin gua kaget banget. Soalnya katanya nih ya, kalau misalnya lu makan udang sama lu minum jus jeruk, katanya lu bisa meninggal, woi. Padahal lu tahu kan kalau makan di restoran seafood itu kombinasi udang sama jus jeruk tuh enak banget gitu. Gue mau makan tapi gue gak mau meninggal. Masa sih? Serem banget. BTW gue tuh juga suka banget loh makan udang sambil minum jus jeruk. Tapi jadi takut gitu deh. Bentar. Kalian harusnya nggak usah percaya berita-berita kayak gitu deh. Soalnya sumbernya juga nggak jelas. Enggak, Will, enggak bisa. Gimana nggak jelas ya, coba. Yang ngepost ini, likers page-nya itu udah sampai 100 ribuan. Dan juga setiap kali dia ngepost, pasti ada komen-komen yang mendukung si postan itu. Jadi kurang kredibel apa, coba? Iya Will. Bener tuh apa kata Winnie. Masa sih? Kamu dengerin batu sih. Sobat Jus, sadarkah kalian bahwa tidak semua informasi yang ada di media sosial atau di internet sepenuhnya benar? Beberapa informasi bisa saja berisi misinformasi atau disinformasi. Beredar salah satu postingan di Facebook yang berisi tentang mengkonsumsi udang dan jeruk secara bersamaan yang dapat menyebabkan kematian. Dalam postingan tersebut disebutkan bahwa pada dasarnya udang mengandung arsenik pentoxide, dan jika bertemu dengan suplemen yang mengandung vitamin C akan terjadi reaksi kimia di dalam perut yang dapat mengubah arsenik pentoxide tersebut menjadi arsenik trioxide yang sangat beracun. Pada kenyataannya, hingga saat ini belum pernah ada satu kasus atau penelitian pun yang membuktikan bahwa konsumsi udang dengan vitamin C secara bersamaan dapat memicu kematian. Hal ini disebabkan oleh air laut yang ternyata hanya memiliki kandungan arsen sebanyak 1 hingga 2 mikrogram setiap liternya. Padahal, untuk menyebabkan kematian, setidaknya harus ada 70 hingga 200 mg kandungan arsen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, Sobat Jus, ternyata masih banyak lagi disinformasi atau misinformasi tentang kesehatan dan minuman yang beredar di sosial media. Di masa pandemi, eksistensi hoax semakin merajalela. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, sejak Januari hingga Maret terdapat 201 hoax yang beredar di masyarakat. Sebagian besar hoax tersebut melalui berbagai jenis media sosial. Topik hoaxnya pun juga beragam. Di antaranya, sebanyak 40% hoax membahas tentang kesehatan dan nutrisi. Isu mengenai kesehatan memang sedang gencar-gencarnya dicari oleh masyarakat, terutama cara untuk dapat menangkal virus corona. Sobat Jus, kemarin gue sempat baca thread di Twitter yang bilang kalau beberapa makanan dan minuman ini bisa menangkal corona. Nah, yang pertama itu ada jahe merah. Nah, emang bener ya jahe merah itu bisa menangkal corona? Salah. Jadi gini, jangan salah paham bahwa jahe merah itu bukan penangkal dari virus, apalagi terutama virus corona yang lagi heboh saat ini. Jadi sampai saat ini tuh belum pernah ada laporan ilmiah yang melaporkan bahwa jahe merah itu dapat menangkal virus corona. Sebenarnya jahe merah ini kandungannya banyak. Jadi kayak misalkan ada kandungan yang namanya gingerol dan shagol, itu jadi dia itu bertindak sebagai imunomodulator yang sifatnya dapat membantu daya tahan tubuh kita. Tapi bukan berarti itu menangkal ya. Jadi itu cuma membantu imunitas tubuh kita untuk lebih kuat dalam menangani penyakit, bukan cuma virus corona. Dan juga jahe merah itu punya sifat sebagai antiinflamasi atau anti peradangan yang mungkin dapat membantu meringankan gejala-gejala virus corona. Jadi maksudnya bukan dia menangkal virus corona, enggak, tapi dia mungkin dapat membantu meringankan gejala. Selain jahe merah, katanya selama pandemi corona kita juga dianjurkan untuk menyimpan vitamin C di rumah. Namun, apakah benar vitamin C itu bisa melindungi diri kita dari corona? Vitamin C tidak menangkal virus corona. Mungkin menghindari makan mentah tadi bukan efek langsung terhadap penyebaran virus corona, tetapi tadi efeknya itu higienitas, kemudian kita supaya kita nggak sakit perut, nggak sakit-sakitan gitu. Apakah dengan mengkonsumsi telur rebus kita dapat terhindar dari virus corona?
kalau misalkan konsumsi telur sendiri balik sama seperti jahe merah, dia tidak dapat menangkal virus corona. Namun telur itu merupakan sumber protein hewani yang baik gitu. Jadi ketika kita makan, dia diserap ke tubuh kita tuh dengan baik gitu. Sehingga mungkin dia tidak secara langsung menangkal virus corona, tapi dia meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi segala yang makanan, tadi makanan telur, kemudian gizi seimbang, itu perlu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi tidak menangkal corona. Yang menangkal corona adalah disiplin menjalankan protokol kesehatan. Fenomena hoax di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan makanan, menyebar dengan sangat cepat. Lalu pertanyaannya, faktor-faktor apa saja yang membuat hoax-hoax tersebut menyebar dengan cepat? Halo Bu Faza, menurut Bu Faza sendiri, apa sih yang dimaksud dengan literasi gizi? Gizi ini adalah seberapa mampu seseorang untuk bisa mempunyai rasa ingin tahu gitu, untuk bisa terampil dalam memproses atau memahami suatu informasi, terutama yang berkaitan dengan gizi. Lalu dibandingkan negara-negara lain, berada di level manakah Indonesia perihal literasi gizi? Dari misal 62 negara, Indonesia ini menduduki posisi peringkat kedua terbawah kayak gitu. Bagaimana cara meningkatkan literasi gizi dan mengidentifikasikan disinformasi mengenai kesehatan dan makanan? Mungkin bisa disiasati dengan daring seperti ini kayak gitu. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah sumber informasinya. Kalau misalkan kita nonton YouTube ya, tontonlah saran-saran atau advice itu yang dari ahli gizi, dari dokter, kayak gitu, dari tenaga kesehatan lain. Jangan, oh ya udah saya ikut selebgram aja yang lagi hits. Kemudian bisa juga dengan berdiskusi gitu. Masing-masing teman kan biasanya punya insight baru. Nah, di situ kalian bisa saling koreksi gitu. Oh, ini ada info ini, kira-kira betul apa tidak. Kemudian bisa juga ya cobalah baca-baca. Kalau perlu jurnal juga nggak apa-apa gitu. Baca abstraknya doang juga itu udah lumayan banget. Atau bisa berkonsultasi dengan ahli gizi atau ahli kesehatan yang lain, itu lebih ngena. Dan di internet juga udah cukup banyak buklet-buklet resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan itu bisa menjadi sarana kita belajar atau untuk mengetahui informasi update apa sih yang ada saat ini kayak gitu, entah itu baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Menurut Bu Faza, siapakah yang bertanggung jawab atas literasi gizi di Indonesia? Dimulai dari diri kita sendiri. Jadi paling tidak kalaupun kita tidak misalkan yang membuat masyarakat satu Indonesia itu sadar atau terliterasi, tapi kita bisa mulai dari diri kita kayak. Jadi seenggaknya dari kita, dari orang-orang terdekat kayak keluarga misalkan. Itu bisa dimulai dari keluarga dulu. Jadi berawal dari kita sendiri yang harus pinter gimana kita mau mengasih tahu ke orang lain kan, kalau kitanya sendiri juga belum capable untuk tahu tentang lebih dalam apa itu gizi, apa itu makanan yang sehat, bagaimana sih cara membaca label gizi kayak gitu. Kan kitanya dulu yang harus tahu. Sobat Jus, kita harus menyadari dan mengakui bahwa disinformasi atau misinformasi mengenai makanan dan kesehatan bisa marak terjadi karena rendahnya pengetahuan literasi gizi masyarakat. Pembahasan kali ini sampai di sini dulu ya Sobat Jus. Jangan lupa terus nantikan Jus Explain berikutnya karena akan ada banyak informasi menarik lainnya yang akan dibahas. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @womenjus dan subscribe YouTube kita di Womenjus. Sampai jumpa Sobat Jus. Stay safe, stay healthy, and bye-bye.